Lalu ini adalah adalah tipe pertama dari cloud computing, yaitu public cloud. Tadi ada public cloud, private cloud, dan hybrid cloud. Public cloud itu ada di sisi sebelah kanan, dari contoh-contohnya ada Azure, ada AWS, AWS, ada Google Cloud, ada juga Alibaba. AWS sendiri itu udah jadi pemain paling awal, public cloud provider paling awal yang ada, yang kita kenal, dan paling banyak yang adopsi sekarang. Yang kedua itu adalah Azure, ketiga itu Google Cloud, dan yang ketiga itu Alibaba. Alibaba ini paling banyak digunakan di China. Namun secara global, AWS, Azure, dan Google Cloud itu tiga besar dalam sebagai public cloud provider. Ciri khas public cloud itu yang pertama adalah dapat diakses secara online. Jadi semua orang bisa mengakses cloud ini dari komputer manapun, bahkan bisa dari HP. Kita bisa menggunakan HP untuk membuat virtual machine, mengkonfigurasikan cloud yang kita punya. Itu tentu tidak bisa dilakukan ketika kita mempunyai data center on-premise. Kita tidak bisa meremote dari HP, karena tidak ada aplikasi khusus untuk mengkontrol data center yang bersifatnya lokal. Kita juga banyak kemudahan yang disediakan oleh cloud provider, public cloud terutama. Salah satunya adalah infrastructure as a code, di mana kita bisa menjalankan sebuah kode untuk membuat resource. Kita ingin membuat VM, virtual machine, kita buat kode, deploy, lalu virtual machine itu akan terbuat secara otomatis. Lalu ada kedua itu adalah menggunakan third party sebagai pengelola layanan. Nah, ini seperti biasa kalau misalkan Azure, maka pengelolanya itu adalah Microsoft. AWS, pengelolanya adalah Amazon AWS. Lalu Google Cloud Provider, pengelolanya pasti Google, Alibaba. Intinya, kita tidak bertanggung jawab terhadap infrastrukturnya, ownership dari secara fisikalnya. Yang kita lakukan hanyalah menggunakan resource yang ada, yang telah disediakan di data center mereka. Lalu, menyediakan banyak service yang jauh lebih lengkap. Ini jelas, karena public cloud itu ketimbang private cloud, ya, atau ketimbang data center yang ada di lokal, dia itu menyediakan banyak service, mulai dari aplikasi, database, storage, bahkan service-service third party yang bertebaran dari vendor-vendor lain, itu juga bisa dibuat, di-customize di marketplace-nya masing-masing, itu ada. Lalu dia tentunya menyediakan support system. Kalau misalkan kita punya data center sendiri, kalau misalkan kita ada masalah, kita protes ke orang infra atau tim infranya. Tapi ketika kita menggunakan public cloud, otomatis ketika ada masalah kita request ke third party, ke Azure, entah ke AWS, Google Cloud, dan Alibaba. Sehingga di situ juga ada namanya SLA, ada jaminan mutu dari sisi service yang diberikan. Gitu. Jaminan mutunya di SLA ini berarti seperti jaminan bahwa sistem kita akan online, bakal available selama waktu tertentu. Ada dua SLA sebenarnya, SLA service dan SLA dari sisi support. Support ini juga ada SLA-nya. Ketika kita request sesuatu terus tidak ditanggapi selama 24 jam misalkan, maka itu seenggaknya ada jaminan. Ada yang 24 jam pasti dijawab. Dan juga seberapa jauh keterlibatan support ini itu dikelola oleh third party vendor public cloud provider tersebut.
Lalu selain public cloud juga ada private cloud. Nah, ini yang saya bilang. Ketika kita menggunakan data center lokal di on-premise, sebenarnya kita bisa buat service cloud sendiri. Private cloud ini sebenarnya lebih terkenal dengan istilah cloud native. Artinya cloud native itu kan bahasanya adalah natural ya, aslinya. Cloud asli itu sebenarnya kayak VMware, Hyper-V itu adalah cloud asli. Di mana semua orang bisa membuat cloud-nya sendiri. Contohnya ini ada OpenStack dan Kubernetes. OpenStack itu saya pernah coba. OpenStack itu bisa digunakan untuk membuat virtual machine, bisa untuk membuat storage seperti disk storage. Kalau misalkan kita punya komputer kan ada hard disknya, nah itu storage-nya itu bisa dibuat dalam virtualisasi di OpenStack. Lalu kita juga bisa mengatur networking-nya, alokasi subnet, virtual network, itu bisa dilakukan di OpenStack. Lalu ada juga Kubernetes. Kubernetes itu gabungan antara infrastructure as a service dan juga platform as a service. Dia itu peralihan, di mana kita mengatur mengatur VM di bawah Kubernetes ini. Kubernetes ini diinstal di atas beberapa VM. Tapi interaksi developer terhadap Kubernetes ini itu ada di layer aplikasi, di mana dengan mudahnya kita bisa mendeploy aplikasi, kita bisa membuat alokasi storage di dalam Kubernetes, kita bisa membuat sistem high availability di dalamnya, dan lain-lain sebagainya. Lalu layanan cloud private ini salah satunya bisa menggunakan third party juga sebagai penyedia perangkat lunak. Ada Kubernetes yang disediakan oleh third party. Jadi Kubernetes-nya itu bukan Kubernetes yang open source, tapi Kubernetes open source yang sudah dimodifikasi oleh third party. Itu juga ada SLA-nya, ada itu tergantung license-nya ya, agreement dengan third party tersebut. Lalu ada juga dia bilang lebih aman dan dapat disesuaikan dari sisi governance dan compliance. Nah, ini jelas ketika ada aturan di mana data harus disimpan di lokal atau di daerah tertentu, atau dari sisi security ada secara custom sangat strict gitu, sehingga tidak bisa disimpan di sistemnya sharing data center seperti public cloud. Private cloud itu menjadi solusi yang paling tepat.